Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, para pemirsa, malam hari ini saya ingin berbagi salah satu dawuh Kanjeng Nabi yang ini sangat menggelitik banget bagi kita semuanya. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya Kanjeng Nabi dawuh itu salah satu jariah yang abadi, yang itu nggak akan ada putusnya, yaitu adalah seorang anak. Jadi anak itu akan menjadi jariah yang abadan atau selama-lamanya, karena anak akan melahirkan anak, terus anak melahirkan anak lagi, dan seterusnya. Maka dari itu perlu kita iktibari bareng-bareng. Jadi setiap perilaku yang diperbuat oleh seorang anak itu akan include itu menyambung terus pahalanya atau dosanya kepada orang tuanya. Kalau hadisnya, redaksinya seperti ini: kullu amalin sholihin ya'maluhul walad yuhmalu sawabuhu li abawaihi walau lam yad'ulah. Yang artinya setiap kullu amalin sholihin, setiap amal soleh, ya'maluhul walad, yang dilakukan oleh seorang anak, maka itu akan yuhmalu sawabuhu li abawaihi walau lam yad'ulah. Artinya akan senantiasa terus mengalir pahala atau pahala baiknya atau pahala buruknya kepada ayah ibundanya, walau lam yad'ulah, walaupun dia tidak mengalamatkan amaliyah soleh tadi, baik tadi ataupun buruk tadi, kepada orang tuanya. Maka dari itu, sekarang ketika kita sebagai anak, ya, kita bareng-bareng tafakuri bersama-sama. Kita sebagai seorang anak, umpamanya ada seorang wanita. Jadi umumnya seorang wanita itu dosa atau pahalanya itu ditanggung, sudah dicatat pahala atau dosanya ketika sudah balik itu sudah berakal. Kalau laki-laki itu umurnya 15 tahun, kemudian kalau wanita itu 9 sampai 15 tahun. Jadi wanita itu lebih dini masa baliknya. Lah ketika seorang kok sudah memasuki masa itu, maka pahalanya atau perbuatan baiknya sudah dicatat sama malaikat pencatat amal baik dan amal buruk. Lah ketika kita melakukan amal baik, ya kita akan dapat pahalanya, dan juga yang di belakang kita, ayah ibunda kita yang menjadi perantara turunnya kita dari alam sana ke alam dunia ini, seperti itu. Kalau umpamanya contohnya untuk seorang wanita, kok wanita itu bisa melaksanakan ibadah yang baik, kemudian akhlaknya juga baik, sholatnya baik, ya ayah ibundanya juga akan dapat pahala apa yang dia lakukan. Apabila kok nggak baik, contoh umpamanya yang saat ini kadang saya resahkan ya, kalau lihat nggak diresahkan ya miris aja, ya angen-angen aja. Umpamanya anak yang sudah balik terus kemudian jalan kemana-mana, los, tidak nutup aurat kayak gitu, mengumbar, atau ya kurang ditutupi, ya toh. Ini menjadi sebuah perhatian bagi kita bareng-bareng. Ayo
Mari kita mulai dari diri kita sendiri, untuk mulai bagaimana kita menjadi wanita yang sholihah, kemudian kalau menjadi laki-laki yang baik pula. Dengan demikian akan kembali kepada diri kita sendiri, kemudian juga akan kembali kepada yang di belakang kita, ya orang tua kita, kakek kita, nenek kita, dan lain sebagainya. Karena apa? Amal jariah yang kekal abadi yaitu anak soleh, waladin solihin yadullah. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk semangat. Mari kita semangat memperbaiki diri kita bersama. Mulai dari apa? Mulai yang kecil-kecil aja dulu. Mulai mungkin lisan kita ini anggota kepala kita ini banyak sekali organnya yang punya potensi besar banget untuk berbuat yang maslahah dan yang tidak maslahah. Contohnya lisan kita gunakan untuk berbicara dengan halus, ya endingnya kita mendapat kebaikan juga, ya toh. Tapi umpamanya kita kok ngomongnya nggak baik, ya kita juga akan mendapat stigma dari orang lain, ya nggak baik juga, seperti itu. Kemudian otak kita kalau mikirnya kita positif, ya kita akan mendapatkan sesuatu yang positif. Dari itu saya mengajak bagi teman-teman semuanya, jangan lupa ayo semangat bareng-bareng untuk, kalau trennya sekarang hijrah itu bagaimana tuh? Hijrah itu ya dari sesuatu yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Mari perbaiki diri kita, semoga kita senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.